Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya juga ingin Positif. ya, saya ingin berterima partisipasi sebagai narasumber utama dan satu-satunya Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi yang hari ini temanya sangat menarik dan sangat hangat ya. Selama minggu-minggu ini semua membicarakan topik mengenai Rusia-Ukraine konflik. Tapi di sesi kali ini kita akan membawa tema Rusia-Ukraine conflict and its impact to Asia Pacific security circumstances yang berkenan meluangkan waktu hari ini. Terima kasih. Perkenalkan lagi, saya Nurul Ambarsari sebagai dosen hubungan internasional di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dan sebagai moderator di webinar pada sore hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi, SHME. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 29. Latar belakang Bapak Yudi, Profesor perguruan tinggi S1-nya di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Pajajaran, kemudian di Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata, Bisnis Universitas Nasional, kemudian pasca sarjana, S2-nya di Program Studi Ilmu Ekonomi, Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pasca sarjana atau S3, beliau mengambil di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Research Fellow PhD, IDSS Nanyang Technological University Singapore, 2002 until 2003. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar LBBP Indonesia untuk negara Ukraina, Georgia, Armenia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan saat ini beliau adalah dosen kehormatan STIE Latifah Al-Mubarakah. Dan selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai tim ahli Wakil Presiden RI bidang luar negeri pada Kabinet Kerja periode 2016 sampai 2017, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Kabinet Kerja periode 2014-2016, dosen kehormatan dan Dewan Pendiri Program S2 STIE Al-Mubarakah Suryalaya Tasikmalaya 2010 sampai dengan sekarang, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional 2010 sampai dengan sekarang, anggota DPR RI Komisi 1 periode 2004 sampai 2009, staf khusus Wakil Presiden RI bidang politik keamanan 2001 sampai 2002, anggota MPR RI nomor CA 743 fraksi Partai Golkar tahun 1998 dan 1999. Luar biasa panjang ya Bapak profilnya. Luar biasa. Kami beruntung mendapatkan kesempatan Bapak berkenan mengisi sesi webinar di teman-teman Universitas Profesor Dr. Mustopo. Sebelumnya, apabila nanti dalam pemaparan materi ada yang ingin bertanya, berdiskusi, bisa pertanyaannya di chat, ditulis dalam kolom chat, dan menuliskan nama dan asal instansi, kemudian pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu yang mohon maaf sekali lagi kita sedikit telat memulai hari ini, kita akan ke pembahasan Bapak Dr. Haji Krisnandi SHME ini mengenai latar belakang dari konflik Rusia-Ukraina, kemudian juga alasan dari perang antara Rusia-Ukraina, dan juga penjelasan mengenai hubungan Rusia-Ukraina yang berpotensi berimbas pada kawasan Asia Pasifik, khususnya jika NATO mendeklarasikan perang secara frontal dengan Rusia. Bagaimana juga menganalisis risiko ancaman keamanan yang akan dihadapi
Asia khususnya mengetahui bahwa armada Angkatan Laut Rusia telah memasuki Laut Okhotsk yang berdekatan dengan Jepang, yang tidak menutup kemungkinan perang akan terjadi di kawasan Asia Pasifik, serta menganalisis bagaimana perebutan pengaruh antara kekuatan Barat dan Timur di kawasan Asia Pasifik yang berpotensi menjadi Perang Dunia Ketiga, serta menjelaskan bagaimana negara-negara Asia Pasifik merespon dan melakukan manajemen risiko keamanan yang akan dihadapi dalam kawasan terkait potensi meluasnya konflik Rusia dan Ukraina, khususnya dengan keterlibatan NATO. Kepada Bapak Yudi yang terhormat, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ningrum Ambarsari selaku pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik Hubungan Internasional UPDMB. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf saya sambil di jalan. Ini dalam perjalanan. Yang pertama, selamat sore saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Politik Perguruan Tinggi Dr. Mustopo Beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita lihat latar belakang sejarah ya. Dari sejarah kemudian kita akan melihat apa yang melatar belakangi terjadinya agresi militer atau serangan Rusia kepada Ukraina. Lalu resolusi konflik seperti apa yang bisa muncul dan skenario-skenarionya yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar Ukraina, yaitu tadi disebutkan NATO, dan juga aliansi dari para pendukung masing-masing negara yang berkonflik, apa itu pendukung Ukraina maupun pendukung Rusia. Dan yang paling penting tadi digarisbawahi oleh Ibu Ningrum adalah impact-nya apa kepada Asia dan lebih khusus lagi kepada Indonesia, sehingga dalam geopolitik nasional kita bisa menempatkan posisi yang paling pas dalam situasi sekarang ini. Saya tidak akan mulai dari tahun 700-an ya, 700-an atau abad ke-8 Masehi, karena itu terlalu panjang nantinya. Dan ini bagian dari studi ilmu histori atau sejarah 1814-1861 ya, akhir abad ke-19. Hiduplah seorang tokoh besar ya yang sangat dihormati dan merupakan pejuang Ukraina, namanya Taras Shevchenko, yang pada tahun dia adalah seorang budak ya, yang berasal dari Ukraina, yang diambil oleh orang kaya ya, atau bangsawan dari Rusia, lalu kemudian dipekerjakan di Moskow, lalu dibawa ke Leningrad, lalu karena dia memiliki bakat seni yang sangat tinggi, menggambar, menulis prosa, bermain musik, khususnya ilmu seni rupa, dia kemudian disekolahkan di Saint Petersburg dan mendapatkan beasiswa. Pada tahun 1840, dia diberikan kesempatan untuk mengunjungi negeri asalnya, yaitu Ukraina. Dalam perjalanannya hingga tahun 1842, dia sangat terpukul kondisi rakyat Ukraina yang begitu menderita akibat dari perbudakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Rusia pada saat itu di bawah dinasti Mikhail Romanov. Pada saat itu kaisarnya adalah Nicholas yang pertama. Karena dia terpukul melihat penderitaan rakyat Ukraina, sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat Kekaisaran Rusia ini ada strata-stratanya, ya, strata sosial masyarakat. Kalau di Hindu Buddha kita hanya mengenal 4 kasta, ya, kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra yang paling bawah, yaitu rakyat jelata.
Tetapi di Rusikaya Imperia atau Kekaisaran Imperium Rusia, struktur sosial masyarakatnya sekurang-kurangnya ada 10 kasta, ya. Yang paling atas itu yaitu keniat gitu, atau kelas-kelas raja-raja, orang-orang yang terpandang yang memiliki darah biru. Lalu ada kasta boyar, yaitu kelompok bangsawan dan orang-orang oligark yang kaya, dan ada kasta goradki, liudi, ya, orang-orang yang pekerja pedagang atau militer. Ada juga kasta druzina, ya, kasta orang-orang yang menjadi pengabdi istana. Ada juga kasta yang paling bawah, yang paling kasihan, yaitu Slayavinia, ya, atau slave, atau kasta budak. Nah, biasanya ini adalah kaum petani. Dan masyarakat Ukraina itu sebagian besar adalah masyarakat petani. Taras Shevchenko sangat terpukul melihat rakyat Ukraina diperlakukan seperti budak oleh Kekaisaran Rusia. Jadi ide untuk Ukraina merdeka itu sudah mulai, ya, dari mulai Taras Shevchenko menulis buku yang judulnya Kobzar, ya, bisa dicari itu, ya, Kobzar tahun 1845, di mana dia menulis puisi-puisi dan prosa yang menggambarkan penderitaan rakyat Ukraina dan pentingnya rakyat Ukraina bersatu melepaskan diri dari dinasti Imperium Rusia. Akibat dari tulisan dan pandangan-pandangan Taras Shevchenko yang beredar secara luas, ya, pada saat itu dan menginspirasi banyak orang untuk melawan kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Kekaisaran Rusia terhadap para petani rakyat Ukraina, menyebabkan Taras Shevchenko dihukum penjara dan dibuang ke Siberia, wilayah Kazakhstan, pada tahun 1847, dan kemudian dipindahkan ke Leningrad atau yang sekarang disebut dengan Saint Petersburg hingga akhir hayatnya tahun 1861. Dan dia tidak pernah berhenti menulis, ya, walaupun dia dilarang menulis, tapi dia mampu menyusupkan atau mengeluarkan tulisan-tulisannya, sajak-sajaknya, pandangan-pandangannya, sifat kritisnya yang mengkritisi Kekaisaran Rusia pada saat itu, hingga sampai kepada kalangan-kalangan yang begitu luas, ya. Tidak hanya di Ukraina, tetapi di kalangan masyarakat Rusia itu sendiri, khususnya untuk orang yang berasal dari Ukraina. Lalu Taras Shevchenko meninggal, tetapi buah pikiran dan semangatnya agar Ukraina merdeka ini tidak pernah padam. Hingga pada tahun 1916 terjadilah revolusi proletariat, ya, yang diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Engels, Marx dalam Das Kapitalnya. Muncullah tokoh yang memimpin kaum Bolshevik, yaitu Vladimir Ilyich Lenin, ya, 1916, yang menumbangkan kaisar dinasti Rusia terakhir, yaitu dari dinasti Romanov, yaitu Nicholas II, jatuh digantikan oleh kekuatan kaum proletar. Nah, pada tahun 1917 setelah revolusi proletar itu ditindaklanjuti oleh revolusi Bolshevik, ya. Revolusi Bolshevik ini merebak ke seluruh wilayah Imperium Rusia. Ada Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, termasuk juga Rumania, Hungaria, Cekoslovakia, dan juga termasuk Ukraina. Pada tahun 1918, Ukraina mendeklarasikan diri lepas dari Kekaisaran Rusia sebagai negara yang merdeka, yang disebut dengan Republik Demokrasi Ukraina. Presiden pertamanya adalah Mikhailo Khrushchevsky. Ya, Anda bisa lihat tuh di buku-buku sejarah, Anda bisa pelajari itu. Jadi Ukraina sudah menyatakan kemerdekaannya. Namun pada saat Lenin berada pada tampuk kekuasaannya tahun 1922, di mana kaum Bolshevik memenangkan pertarungan dari kaum Menshevik dan dia menjadi pemimpin tertinggi Partai Komunis
pasca Rusia, dia kemudian membentuk federasi yang disebut dengan USSR, ya, United Soviet Socialist Republic, ya, dan memaksa Ukraina dan Belarusia yang menjadi penanda tangan terbentuknya federasi USSR saat itu. Keinginan Ukraina untuk merdeka tidak padam walaupun dia berada dalam federasi itu. Pada tahun 1931, 1933 terjadi peristiwa yang disebut dengan Holodomor. Ya, pada saat USSR atau Uni Soviet dipimpin oleh Joseph Stalin, ya, penguasa kedua setelah Lenin meninggal 1924, digantikan Joseph Stalin dan memimpin negara Federasi Uni Soviet itu dengan sangat kejam. Ya, peristiwa Holodomor, peristiwa kematian massal akibat tanam paksa dan kelangkaan pangan yang merebak di wilayah Ukraina, yang mengakibatkan lebih dari 2 juta orang rakyat Ukraina mati karena hasil-hasil panen mereka diambil oleh tentara-tentara Rusia di masa Joseph Stalin. Diambil, disuruh nanam, terjadi kelaparan di mana-mana, bahkan menurut beberapa sejarawan dikatakan ini sebagai upaya genosid secara tidak langsung dari Rusia, ya, atau Federasi Soviet saat itu untuk menghentikan laju pertumbuhan penduduk orang-orang Ukraina pada saat itu, sehingga orang Ukraina ini semakin marah dan ingin melepaskan diri dari Uni Soviet. Walaupun rezim Rusia bubar, tetapi dia juga tidak ingin berada di rezim Uni Soviet yang dipimpin oleh sebagian besar orang-orang Rusia. Pada tahun 1940 sampai 45, awal Perang Dunia Kedua, ketika Jerman sudah menaklukkan Polandia, dia masuk untuk menaklukkan Rusia dan Moskow, itu melewati wilayah Ukraina. Di sana ada kesempatan bagi Ukraina untuk melepaskan diri dari Federasi Rusia atau Federasi Uni Soviet saat itu. Dia menghadapi 2 front Jerman dan juga front Rusia, dan dia menjadi korban, dan dia merasakan betapa menderitanya menjadi masyarakat dari bagian hegemoni kekuatan yang lainnya. Pada saat Rusia dipimpin, Uni Soviet dipimpin oleh presiden yang ketiganya, pemimpin komunis yang ketiga, yaitu Nikita Khrushchev, ya, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah Lenin meninggal 1954 ya, sampai 64 ya, Nikita Khrushchev berkuasa. Ukraina relatif tidak begitu menyuarakan tuntutan kemerdekaan. Karena apa? Karena Nikita Khrushchev berasal dari Ukraina dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada Ukraina dengan membangun sektor agri-industri dan juga membangun teknologi persenjataan serta infrastruktur Ukraina. Kemudian dari Nikita Khrushchev berlanjut kepada Brezhnev. Brezhnev meninggal, digantikan oleh Yuri Andropov, ya. Lalu kemudian digantikan oleh Konstantin Chernenko, dan kemudian pada tahun 1984 Rusia dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, ya. Pada saat Mikhail Gorbachev mewarisi dampak dari keikutsertaan Federasi Uni Soviet dalam Perang Afghanistan selama lebih dari 4 tahun, yang menelan banyak sekali sumber daya dan hampir membuat kolaps perekonomian dari Federasi Uni Soviet, muncullah tuntutan Glasnost dan Perestroika di Federasi Uni Soviet. Tuntutan Glasnost dan Perestroika ini yaitu keterbukaan, ya, secara politik. Glasnost itu reformasi, ya,
reformasi ekonomi, perestroika itu keterbukaan politik, demokratisasi, dan debirokratisasi. Ukraina adalah salah satu negara bagian di dalam Federasi Uni Soviet yang mendukung gagasan tersebut. Kenapa dia mendukung? Karena gelora untuk ingin merdekanya sudah ada dari tahun 1840-an. Ketika tahun 1985-an muncul gagasan untuk menjadikan sebuah tatanan yang lebih terbuka, yang lebih demokratis, yang mungkin bisa mensejahterakan, Ukraina pendukung gagasan Gorbachev tersebut. Jadi pada saat Uni Soviet mulai kolaps di akhir tahun 1990, sebelum dideklarasikan pembubaran Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1990, pada tanggal 1 Desember Ukraina sudah mendeklarasikan merdeka duluan, dia saking tidak sabarnya. Baru diingatkan oleh Boris Yeltsin saat itu pemimpin Federasi Rusia bahwa sebagai negara yang menandatangani pembentukan Federasi Uni Soviet harus juga membubarkan bersama Rusia dan Belarus yang kemudian menyepakati pembubaran Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991. Barulah secara formal ya dalam berita acara negaranya Ukraina mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 24 Agustus 1991 dengan presiden pertamanya Kravchuk, lalu dilanjutkan oleh Medvedchuk, lalu kemudian Kravchuk, lalu Leonid Kuchma 2 periode, lalu Medvedchuk, lalu kemudian pada saat dipimpin oleh presiden yang keempat yang namanya Viktor Yanukovych ya yang berkuasa pada tahun 2012 sampai 2014, Yanukovych ini dituntut oleh rakyatnya untuk segera membawa Ukraina menjadi bagian dari masyarakat ekonomi Eropa. Viktor Yanukovych ini presiden Ukraina yang berafiliasi pada Rusia yang pada saat itu presidennya Vladimir Putin. Dan bisa dikatakan dia adalah pimpinan satelitnya dari Rusia. Dia mengingkari kehendak rakyat Ukraina yang ingin bergabung masyarakat Eropa. Akhirnya dibuatlah sebuah referendum atas tuntutan rakyat yang awalnya diperkirakan bahwa Ukraina ini tidak mungkin ya rakyatnya itu mendukung bergabung dengan Eropa karena lebih dari 90% rakyat Ukraina berbahasa Rusia. Ya, ternyata hasil referendumnya menunjukkan lebih dari 70% rakyat Ukraina ini ingin melepaskan diri dari Rusia dan bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Dengan demikian, maka menimbulkan kemarahan dari Rusia. Dan kemudian Rusia menekan Viktor Yanukovych untuk membatalkan referendum itu. Dan dibatalkan pada tahun 2013. Tentu rakyat yang mayoritasnya ini ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa sangat marah. Karena referendum yang dilakukan secara demokratis tiba-tiba dibatalkan begitu saja oleh Presiden Viktor Yanukovych. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah protes besar-besaran yang disebut dengan Revolusi Maidan yang dilakukan pada tahun 2013 akhir dan berakhir pada sekitar bulan Februari tahun 2014. Di mana di dalam Revolusi Maidan ini demonstrasi yang damai, yang awalnya hanya ratusan orang, bahkan tidak lebih dari 2.000 orang, tapi karena ditembaki ya oleh polisi rahasia pengawalnya presiden, lebih dari 100 orang meninggal, akibatnya keesokan harinya menjadi ratusan ribu. Bahkan jutaan rakyat Ukraina menuntut pertanggungjawaban dari presiden, dan presidennya lari. Hengkang kemana? Hengkangnya ke Moskow. Lalu kemudian dilakukan pemilu pada bulan Mei 2014 yang memilih presiden kelima yang namanya Petro Poroshenko terpilih menjadi presiden. Petro Poroshenko melanjutkan kembali apa yang dikehendaki rakyat Ukraina, yaitu bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Pada saat Presiden Petro Poroshenko melakukan konsolidasi politik di pusat, Crimea kan jauh letaknya itu di semenanjung ya, di sebelah selatan yang dipisahkan oleh teluk begitu.
yang menjadi bagian dari Ukraina direkayasalah satu jajak pendapat yang tanda kutip seolah-olah itu hasilnya provinsi Crimea ini ingin bergabung dengan Rusia. Dan setelah referendum itu berlangsung 1 kali 24 jam, Rusia dengan serta-merta langsung mencaplok dan mengokupasi sebagai bagian dari wilayah Rusia. Yang dalam perjalanannya kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional dan sidang umum Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan 164 negara tidak mengakui pencaplokan Crimea oleh Rusia, tidak mengakui referendum tersebut. Namun Ukraina tidak melakukan tindakan-tindakan merebut Crimea. Jadi pencaplokan Crimea secara semena-mena oleh Rusia itu tidak dibalas dengan serangan militer. Jadi tidak ada perang di sana. Namun di wilayah Eastern atau wilayah timur Ukraina, ya di wilayah timur ke sebelah utara yang berbatasan dengan Rusia, di mana di sana banyak orang Rusia yang tinggal di sana, yang merupakan wilayah pertambangan dan juga ditenggarai sebagai konstituen dari mantan Presiden Viktor Yanukovych, memberontak, mengatakan bahwa pemerintah Ukraina yang menghasilkan Presiden Petro Poroshenko itu tidak sah, menggulingkan Viktor Yanukovych. Mereka melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan negara Luhansk dan Donetsk yang merdeka terpisah dari Ukraina. Tentu saja sebagai negara yang berdaulat, Ukraina kan mengirimkan tentara, menertibkan pemberontakan, apalagi itu mengambil wilayah kedaulatan Ukraina diperangi. Nah, karena pemerintah Ukraina ini begitu kuat, ya pasca konsolidasi di bawah Presiden Petro Poroshenko 2014 sampai 2019, para pemberontak ini minta bantuan ke pihak Rusia. Diam-diam pemerintah Rusia memberikan dukungan walaupun tidak pernah diakui sebelumnya. Namun keterlibatan tentara Rusia ini diketahui oleh masyarakat internasional sehingga dibentuklah OSCE, Organization of Stability and Cooperation in Europe, ya, yang anggotanya ada Rusia, ada Ukraina, ada Jerman, ada Inggris, ada Prancis di sana, dan juga Amerika kalau tidak salah sebagai observer atau juga bagian dari OSCE. Ada juga perjanjian Minsk, ya, Minsk 1, Minsk 2, bagaimana mengatasi konflik di situ. Dan gerakan separatisme ini tidak padam-padam karena disponsori oleh Rusia. Nah, jadi bukan hal yang baru bagi Ukraina itu untuk ingin menjadi negara yang merdeka. Nah, belum apakah. Lalu kemudian presiden yang terakhir adalah Volodymyr Zelensky, itu melanjutkan saja apa yang diinginkan oleh rakyat Ukraina untuk menjadi bagian dari masyarakat ekonomi Eropa, sekaligus juga mendaftarkan diri menjadi anggota NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ya. Nah, ini membuat Rusia marah. Tapi kemarahan Rusia ini bukanlah menjadi dasar bagi Rusia untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia pada tanggal 24 Februari bulan yang lalu, menyerang Ukraina, menembaki dengan misailnya, memasuki wilayah Ukraina, melakukan bombardir. Itu tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, ya, secara hukum internasional, United Nations Charter, ya, nilai-nilai kemanusiaan, tidak menghargai kedaulatan negara lain. Ini sesuatu yang sama sekali irasional, ya, apalagi di zaman yang modern di mana dunia lebih mengedepankan kerjasama global untuk kesejahteraan umat manusia. Ini ada satu negara yang tiba-tiba memerangi negara yang bukan merupakan ancaman bagi kedaulatannya. Anda lihat, ya, lihat itu di military balance of the world, ya, bandingkan kekuatan militer Ukraina dengan Rusia. Ya jelas jauh dong. Itulah yang saya katakan bahwa Ukraina ini bukan ancaman bagi siapapun, apalagi bagi Rusia, negara yang besar begitu. Luas Ukraina ini hanya 535.000 kilometer persegi. Bandingkan dengan luas Rusia
17.250 kilometer persegi, yaitu jauh sekali. Apakah negara yang kecil begitu ancaman bagi negara yang luasnya belasan juta kilometer persegi? Penduduk Ukraina sebelum eksodus 3 juta orang itu 43,5 juta orang saja. Penduduk Rusia 150-an juta. Apakah ini ancaman? Tentu bukan. GDP Ukraina itu hanya sekitar 100 miliaran saja. GDP Rusia itu 1,2 ya, triliun. 10 kali lipatnya. Apakah itu ancaman? Bukan merupakan ancaman. Lihat angkatan perangnya. Ya, jumlah prajurit bersenjata Rusia itu 900.000 lebih. Ukraina hanya 185.000, ya tidak sampai 20%-nya. Jumlah tank bajanya Rusia 14.000 lebih, Ukraina hanya 4.000. Jumlah kapal perangnya, ya pesawat-pesawat tempurnya, Rusia itu lebih dari 2.000, Ukraina hanya 400. Ya. Rusia punya hulu kendali peledak nuklir, ya 4.800, ya, yang dioperasikan sudah ada 2.000 tersebar. Ukraina tidak punya nuklir. Jadi apa dasarnya Rusia menyerang Ukraina? Ini sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum-hukum internasional dan melanggar ketentuan-ketentuan besar. Jadi kalau ditanyakan apa yang menjadi penyebab perang Rusia kepada Ukraina, ya karena Rusia memiliki keadidayaan ya, terhadap sejarah Imperium Rusia masa lalu. Dia lupa kalau kedua negara ini sama-sama negara yang dalam konteks diplomasi internasional baru sama-sama dikenal setelah Soviet bubar. Sebelumnya mereka merupakan negara masing-masing, mungkin ada irisan sejarahnya, tapi sejarah itu bagian dari masa lalu, terbentuknya negara-negara modern masa kini. Ketika sudah menjadi negara modern di masa kini, masing-masing memiliki hak dan kedaulatan untuk memilih dan menentukan masa depannya. Tidak boleh ada negara lain yang merasa lebih superior dengan mengingkari kedaulatan negara lainnya. Jadi yang dilakukan oleh Rusia ini betul-betul intervensionis, sebuah agresi yang tidak dibenarkan. Sehingga yang ketiga, posisi Indonesia di dalam pengambilan keputusan UNGA, United Nations General Assembly, pada tanggal 5 Maret, kalau tidak salah yang lalu, in favor bersama 134 negara di dunia yang masih memiliki akal sehat, yang masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hukum internasional untuk condemning, mengutuk ya Rusia atas agresi militernya pada Ukraina dan meminta Rusia segera meninggalkan Ukraina tanpa syarat karena penyerangannya tidak bisa dibenarkan dengan pertimbangan akal sehat apapun. Jadi kalau ditanya alasan pecah perang ini apa sih sebetulnya Rusia dan Ukraina? Ya itulah subjektivitas dan superioritas Rusia. Sementara dari sisi Ukraina, apa salah saya? Saya negara yang merdeka, saya mau bergabung dengan Amerika, apa urusannya? Saya mau bergabung dengan Inggris, apa urusannya? Mau bergabung dengan Eropa ataupun mau bergabung dengan ASEAN pun, kalau bisa pun boleh. Sama halnya ketika kita mendeklarasikan merdeka 17 Agustus 1945, Belanda masih menyerang kita, Inggris masih menyerang kita, kita kan memiliki daya tahan untuk mempertahankan kemerdekaan kita karena kita ingin menentukan nasib dan masa depan kita. Jadi apa yang salah dari Ukraina? Jadi yang pasti kesalahan 100% untuk mereka yang masih memiliki akal sehat dan nurani dan menjunjung tinggi hukum-hukum internasional, ya Rusia yang ngawur. Jadi posisi pemerintah Indonesia adalah posisi yang sudah benar karena Indonesia senantiasa konsisten ya pada doktrin-doktrin non-intervensi, non-agresi, ya, doktrin menghormati kedaulatan, doktrin mengakui hak dan kebebasan menentukan masa depan setiap bangsa yang berdaulat. Itulah Indonesia. Posisi kita sama pada saat
Amerika menyerang secara unilateralis terhadap Afghanistan, ya, menumbangkan Iran, kita sama. Kita juga mengecam Israel yang mengkooptasi Palestina dan tidak memberikan hak kemerdekaan bagi Palestina. Sama, kita juga sekarang bersikap mengecam agresi militer Rusia kepada Ukraina. Jadi itulah posisi kita. Apakah ini karena Ukraina ingin masuk NATO? Ya, benar, karena Ukraina ingin masuk NATO. Tetapi apa salahnya Ukraina masuk NATO? Seperti halnya Rumania juga masuk NATO, Hungaria juga masuk NATO, Kroasia juga masuk NATO, Polandia juga masuk NATO. So what? Karena dalam pandangan subjektivitas Rusia, Ukraina ini merupakan wilayah yang terdepan yang berbatasan langsung dengan Rusia, perbatasan Rusia. Sehingga dikhawatirkan kalau Ukraina menjadi anggota NATO, maka NATO membangun pangkalannya di muka geostrategic defense-nya Rusia. Itu yang dikhawatirkan Rusia. Tetapi itu pun bukan merupakan satu alasan pembenaran kenapa dia harus berperang dan menyerang. Masih banyak cara-cara diplomasi, cara-cara jalan damai yang seharusnya bisa dilakukan oleh Rusia. Nah, di dalam sebuah tata dunia baru, ya, yang mengedepankan kerjasama global, mengedepankan multilateralism dibandingkan unilateralism, yang dilakukan oleh Rusia ini sebuah megalomania, ya, terhadap kekuasaan dunia, mengkooptasi wilayah-wilayah yang lemah di sekitarnya. Ini sudah out of date cara berpikir seperti itu. Hanya preman-preman yang tidak menggunakan pendekatan dialog, ya, yang memaksakan kehendaknya dengan kekuatan yang dia miliki, sehingga apapun lah Rusia ini salah dalam hal ini. Dan kalau kita stand up, ya, with Ukraine, itu merupakan panggilan nurani yang membela kaum yang lemah, membela nilai-nilai hukum yang konstitusional. Ukraina, mengingat Ukraina juga tidak ingin dia dilucuti, tetapi dia menjadi ancaman tetap dari Rusia. Tapi di satu sisi, pernyataan Presiden Zelensky yang mengatakan Ukraina bersedia menjadi neutral zone, ya, yang tidak berada dalam NATO, itu sebuah kemajuan. Dan kesediaan Ukraina untuk dia tidak mengembangkan senjata nuklir, itu juga sebuah kemajuan. Nah, tinggal kita melihat apakah itikat baik Rusia untuk menciptakan perdamaian itu ada. Dari hasil pertemuan Istanbul kemarin, ya, ada secercah harapan, ya, mudah-mudahan ini harapan kita semua, di mana Rusia sudah memberikan signal bahwa akan menarik pasukan militernya dari sekeliling kota Kiev. Artinya rencana penyerbuan kepada kota Kiev yang awalnya direncanakan hanya 4 hari, tanggal 24 sampai tanggal 28, dan ternyata gagal, tidak seperti yang dia perkirakan. Dipikir oleh Vladimir Putin dan intelijen Rusia itu ketika tentara Rusia dalam jumlah yang besar memasuki kota-kota di Ukraina, akan disambut oleh rakyat Ukraina, senjata-senjata militer Ukraina akan diletakkan, orang-orang akan menyerah begitu saja. Ternyata salah. Ya, orang-orang Ukraina hanya menyingkir ke wilayah yang aman bagi anak-anak dan perempuan. Tetapi lelaki-lelaki Ukraina yang jumlahnya masih puluhan juta tetap berada dan mengangkat senjata, melawan, militernya tidak menyerah, rakyatnya tidak menyambut kedatangan Rusia. Inilah yang membuat perhitungan-perhitungan Rusia salah besar. Sehingga pertempuran berlangsung lebih dari 4 minggu, lebih dari 1 bulan, menghabiskan resources yang besar bagi Rusia,
mengakibatkan kematian ribuan tentara Rusia, menghancurkan ratusan bahkan ribuan mesin-mesin perang Rusia dengan harga yang harus dibayar oleh Ukraina, yaitu hancurnya kota-kota peradaban Ukraina seperti di Mariupol dibom ya. Kalau pangkalan militer ya mungkin beralasan, tapi rumah sakit yang dihancurkan, gedung opera yang menewaskan 300 orang, di Kharkiv dibom Freedom Square yang katanya di sana ada gudang senjata. Di Freedom Square itu tempat saya main itu di Kharkiv itu, lebih dari 10 sampai 20 kali saya berkunjung kota Kharkiv. Yang namanya Freedom Square itu di sekelilingnya 4 perguruan tinggi terbesar di Kharkiv, dan di Freedom Square itu adalah pertokoan ya, tempat anak-anak mahasiswa kumpul, dan di bawahnya itu stasiun kereta bawah tanah ya, Interlink. Jadi bukan pabrik senjata. Akibatnya 3 balita meninggal karena shelternya dibom oleh Rusia. Ini kekejaman yang tidak berperik kemanusiaan. Namun konon katanya Rusia akan menarik militernya mulai hari ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik dilakukannya perdamaian. Namun tuntutan Rusia juga ada yang sulit diterima oleh Ukraina. Salah satunya adalah mengakui Crimea sebagai bagian dari Ukraina. Ini kalau saya ceritakan panjang lagi sejarahnya. Dari mulai pendudukan Mongol, dari mulai pendudukan Khalifah Utsmaniyah dari Turki, sampai ada perang Rusia, sampai di zaman Khrushchev diserahkan pada Ukraina, sampai merdeka. Ini panjang ceritanya. Itu akan sulit diterima. Lalu kemudian Rusia juga menuntut Luhansk dan Donetsk, bagian wilayah Ukraina, menjadi bagiannya Rusia. Itu juga agak sulit dituntut. Namun tentunya di dalam mengedepankan international diplomasi dalam sebuah konflik resolution harus ada win-win solution. Win-win solutionnya apa? Misalnya kalau dia meminta Crimea menjadi bagian dari Rusia, ya jangan begitu dong. Ukraina akan kehilangan, tetapi jadikanlah itu wilayah otonom, di mana misalnya Rusia bisa masuk situ, Ukraina juga bisa masuk situ. Pasportnya dui pasport misalnya. Luhansk dan Donetsk juga kalau dijadikan wilayah Rusia, jangan dong. Jadikanlah itu wilayah otonom, di mana di perbatasan Rusia bisa memasuki wilayah itu untuk kegiatan bisnis atau tinggal, dan Ukraina juga bisa bebas menjalani kehidupan keseharian di wilayah itu. Jadi harus ada win-win solution. Tidak bisa semuanya kita ambil. Nah, kira-kira skenario seperti itu. Yang terakhir, yang bagian kelima, apakah Ukraina akan bertahan ya, dengan perang kalau Rusia tidak menarik mundur pasukannya atau Rusia tidak mau win-win solution? Saya katakan iya. Bagi Ukraina itu perang sekarang adalah kulminasi ya dari keinginan untuk melepaskan dari pengaruh Rusia sejak ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu dia berperangnya sporadis dan diam-diam. Tapi sekarang dia berperang secara terbuka dengan dukungan internasional. Dulu dia tidak punya apa-apa, dia berani melawan. Sekarang dia sudah punya senjata, dia punya teman, dan dia memiliki keberanian. Ya, kalau saya ceritakan sejarah pertempuran Rusia ya menaklukkan negara-negara di wilayah selatan maupun sampai dengan wilayah-wilayah di utaranya, itu karena tentara-tentara Kozaksky dari wilayah Zaporozhye, Ukraina. Panjang lagi tuh ceritanya. Dan sekarang orang-orang Ukraina yang dulu dipergunakan menjadi pasukan tempur Imperium Rusia menaklukkan negara-negara di bawahnya, sekarang dia ingin betul-betul lepas dari pengaruh Rusia. Jadi mereka punya kekuatan. Seperti pada saat Indonesia sudah mendeklarasikan merdeka, lalu Inggris dan Belanda ingin kembali lagi, kita melawan. Sehingga ada pertempuran 10 November 1945. Itu pun yang sedang dihadapi oleh Ukraina saat ini. Mereka mendapatkan pasukan senjata dari negara-negara perbatasan sangat mudah, dari Rumania, Hongaria, dari Moldova, dari Polandia, sendiri dari mana-mana. NATO sudah pasti 100% membantu Ukraina. Walaupun tidak ada pasukan militer resmi, tapi banyak pejuang-pejuang atau tentara-tentara volunteer dari berbagai macam negara yang membantu Ukraina. Itulah
yang membuat Rusia skenario 4 hari menaklukkan Ukraina masuk ke ibu kota Kiev gagal total. Artinya apa? Sangat kuat ya kemampuan militer Ukraina. Dibantu lagi senjata makin banyak, makin panjang ini perang, makin kuat Ukraina karena pasokan senjata dan daya tempur yang panjang. Sementara Rusia akan semakin lemah. Kenapa? Blokade internasional, sanksi ekonomi yang besar, terus kemudian power struggle di dalam lingkungan politik Rusia itu sendiri. Ini semua akan menyebabkan Rusia dalam jangka panjang semakin melemah. Ukraina akan semakin kuat. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sudah mengirimkan kepada panitia tuh tadi ada video ya, kalau bisa ditayangkan bagaimana Ukraina yang damai itu dan bagaimana Ukraina setelah dibombardir ya. Ini harga yang sangat mahal, ini ada tragedi kemanusiaan, dan menurut saya sudah selayaknya kita berdiri untuk dunia yang damai dan membantu tragedi kemanusiaan yang dirasakan oleh masyarakat Ukraina, baik itu di pengungsian maupun di wilayah yang diserang oleh Rusia. Terima kasih Bu Ningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Wah, luar biasa penjelasannya di luar webinar-webinar sebelumnya yang Bapak sangat menguasai situasi dan kondisi di sana, dan videonya juga sangat menyentuh ya, sangat mengharukan. Bagaimana teman-teman? Tidak sabar dengan pertanyaan yang banyak sekali nih Pak, pertanyaannya di kolom chat. Seru sekali, sayangnya waktunya memang tidak banyak, padahal saya masih ingin mendengar, tadi rasanya banyak sekali histori sebelumnya yang Bapak ingin sampaikan, tapi kembali dibatasi oleh waktu. Baik, kita akan ke room chat, kita lihat bagaimana antusias teman-teman ini. Pertanyaannya saya akan bacakan. Yang pertama mungkin izin Bapak saya bacakan dari Universitas Nasional, Novel Esayubel. Bagaimana Indonesia dapat mengambil pelajaran
dari peristiwa Rusia dan Ukraina ini, terutama terkait dengan stabilitas keamanan di Pasifik, dikarenakan saat ini posisi Indonesia mirip dengan Ukraina, di mana Indonesia dapat dikatakan berada di buffer zone antara dua kekuatan besar, yakni antara Pakta AUKUS, Australia, United Kingdom, dan United States dengan kekuatan Tiongkok. Itu yang pertama. Mungkin langsung jawab dulu, Pak, supaya ya, silakan. Terima kasih Bu Ningrum. Saya lupa yang keenam ya. Impact-nya kepada kita, khususnya kawasan ASEAN, itu pasti terbelah. Lihat dari 10 negara ASEAN, ada yang condemning, ya, mengutuk Rusia, ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, ya. Tapi ada juga yang memposisikan netral. Tapi bagusnya tidak ada yang mendukung Rusia. Rusia itu hanya didukung oleh 5 negara yang perilakunya sama, perilaku diktatornya. Satu yang mendukung Korea Utara, kan kita tahu siapa Korea Utara, Kim Jong Un, ya. Lalu kemudian yang kedua dia didukung oleh Syria, Bashar al-Assad. Itu juga orang yang paling tega sampai rakyatnya 20 juta eksodus kan, dia bombardir juga kan dengan bantuan Rusia. Yang ketiga dia didukung oleh Belarus, ya, yang presidennya kalah, tapi setelah 20 tahun jadi presiden kalah, itu namanya Viktor Yushchenko. Terus kemudian rakyatnya demonstrasi dibantai, didukung oleh Rusia. Jadi dia sama kelakuannya. Dan yang kelima, satu negara di Afrika Tengah itu, Eritrea. Jadi yang mendukung Rusia itu hanya 4, tapi yang akal sehat kan 134. Dan yang netral termasuk Cina itu 35. Artinya apa? Untuk ASEAN sendiri kan terbelah. Ya, ada yang betul-betul mengecam dan ada yang masih berpikir untuk bekerja sama dengan Rusia, ya, yang tidak berani mengambil satu posisi tegas. Misalnya Vietnam, ya. Itu kan dia netral posisinya. Ada negara-negara yang ada afiliasi dengan komunis. Jadi impact-nya itu pasti ya ada keterbelahan. Kalau dilihat dari impact antisipasi untuk geostrategis ya, Indonesia dengan adanya potensi-potensi konflik wilayah dengan negara lain. Kalau seperti dengan Malaysia atau Singapura, kita kohesivitasnya sudah cukup baik ya. Tapi dengan Australia juga sudah ada understanding yang baik. Tapi jangan lupa, itu negara persemakmuran, ya, negara persemakmuran yang di belakangnya ada kekuatan besar. Kekuatan besarnya adalah Inggris, ya, salah satu pemimpin Eropa yang memiliki fakta apa namanya ya, aliansi bukan strategik lagi, itu aliansi super strategik dengan Amerika Serikat. Jadi jangan coba-coba Indonesia ini bermain api, nyerempet-nyerempet konflik dengan Australia, dengan Filipina, dengan Malaysia, dan dengan Singapura. Ya, walaupun kita negara yang besar, tapi lihat komposisi military balance-nya. Ya, pesawat kita itu nggak nyampe 200. Ya. Dari 200 itu yang bisa terbang nggak nyampe 100. Dari 100 yang bisa terbang, yang betul-betul pesawat untuk bertempur, itu nggak nyampe 40. Jadi, walaupun Singapura negara kecil, Malaysia negara kecil, Australia sih negara besar, bukan negara kecil ya, luas benuanya itu besar. Dia punya kemampuan defense impact yang sangat besar tanpa harus didukung oleh negara-negara sponsor di belakangnya. Apalagi dengan Cina, ya, kita memang punya potensial konflik di Natuna, ya, di Laut Cina Selatan, yang diklaim sebagian oleh Cina tapi tidak diakui oleh komunitas internasional. Tapi bisa apa kita kalau Cina caplok di sana? Ya, dia punya kapal selamnya berapa? Ada 5-6 kapal selam. Nah, kita kemarin baru tenggelam satu kapal selam menyelam dan tidak kembali lagi, tinggal satu lagi kapal selamnya. Lalu kemudian kekuatan jauh lah.
Nah, kalau kita ingin meningkatkan bargaining position ya untuk mengantisipasi atau mengambil apa sih hikmah dari perang Rusia melawan Ukraina bagi Indonesia, Indonesia harus mempersiapkan diri menjadi negara yang kuat. Negara yang kuat itu apa? Pertama, negara yang dari sisi perekonomian dan kesejahteraannya masuk dalam kategori negara yang makmur. Jadi ekonominya mesti kuat, ya harus menjadi negara eksportir, bukan net importir. Jadi harus kuat betul, dan negara yang ketergantungannya pada produk-produk material industri dari negara lain itu relatif kecil. Jadi harus kuat dulu secara ekonomi di Indonesia. Ya, sekarang kita memang bangga menjadi anggota G20 ya, pada urutan ke-16. Minimal kita harus berada di urutan ke-10 dulu tuh baru kuat. Itu pun ya, kalau kita GDP-nya besar, tetapi gross national product average-nya ya kecil, rakyatnya kesenjangannya, koefisien Gini-nya cukup tinggi, itu juga belum bisa diandalkan ya. Jadi kita mesti seimbang tuh antara tingkat pertumbuhan ekonomi, terus kemudian hasil produksi ekonomi nasional dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, baru kita menjadi negara yang betul-betul kuat tuh mandiri. Kalau suatu kita diembargo atau terjadi perang atau terjadi ancaman bencana atau apapun, kita ini kuat survive dalam jangka waktu yang panjang. Itu negara kuat. Yang kedua, negara kuat itu apa? Negara yang memiliki sistem pertahanan yang kokoh, yang tidak mudah di-intruder, ya, dimasuki oleh negara lain, tidak mudah diagresi, bahkan hanya sekedar digertak. Nah, berarti apa? Sistem pertahanan kita harus diperbaiki, kekuatan angkatan bersenjata, alat utama sistem persenjataan, teknologi militernya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dan ini memerlukan waktu yang jangka panjang untuk membangun ini semua. Jadi perkuat itu dulu. Nah, hikmahnya ya, boleh lihat Ukraina, negara yang dalam ancaman ya, di darat ya, ratusan tahun ya, negara yang kecil, negara yang dikatakan bersaudara satu rumpun, nenek moyang dari Slavik ya, Normadik ya, itu juga tidak menjamin tuh dia bisa hidup damai. Buktinya saya pulang November 2021, tidak ada tanda-tanda akan berperang, tidak ada tanda-tanda akan ada penyerangan, tidak masuk dalam logika akal sehat kita sebagai negara yang cinta damai, yang berperikemanusiaan, Rusia akan menyerang. Tiba-tiba di bulan Januari terjadi eskalasi militer besar-besaran di perbatasan, dan tanggal 24 Februari dia masuk di wilayah timur, membombardir, menyerang secara misil, membunuh orang-orang tak berdosa. Nggak masuk akal. Nggak masuk. Apakah ini bisa terjadi dengan kita? Bisa saja. Kalau apa? Kalau kita lemah. Itu Ukraina itu ya kekuatan militernya jauh dari dibandingkan kita. Kita Indonesia masih beli senjata ke Ukraina. Masih melakukan kerjasama macam-macam lah, nyari peluru saja ke Ukraina, apalagi nyari misil. Dia ini sudah punya misil, dia punya pesawat terbang, dia punya macam-macam lah senjata modern. Itu saja masih menghadapi ancaman yang cukup besar, apalagi kita. Jadi itu hikmah yang kedua bagi kita. Hikmah yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri dalam jangka panjang. Ya. Ukraina yang sudah mempersiapkan diri 100 tahun, ya, berkali-kali ingin merdeka, melakukan negosiasi untuk menjadi negara yang betul-betul bisa menentukan nasib masa depannya. Itu tanpa diduga juga dia diagresi. Bisa lepas juga itu Crimea. Ya. Apalagi kita yang menghadapi banyak persoalan internal di dalam, dan juga di luar ini kan ancaman dinamis. Yang namanya geostrategic global, it's not static. It's something very dramatically could be changed anytime. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita. Hubungan internasional harus mampu memprediksi ya kekuatan-kekuatan internal, ancaman-ancaman eksternal, kemungkinan-kemungkinan dunia pada masa dan batas waktu di luar masa-masa kehidupan kita. Itu hikmahnya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Luar biasa. Ini kayaknya harus sesi selanjutnya kita buat ini insight-nya Prof. Yudi luar biasa.
Satu lagi Prof, saya izin dari Seno Anggoro, alumni pasca sarjana Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mengenai win-win solution yang tadi Bapak sampaikan mengenai wilayah Crimea sebagai otonom sehingga Rusia dan Ukraina bisa memasuki wilayah Crimea, apakah resolusi seperti itu bisa berhasil? Karena dari hemat saya, apabila itu dipaksakan, maka Crimea akan bernasib sama seperti Kashmir. Silakan, Prof. Bagaimana jawabnya ya? Saya nggak ada di meja perundingan ya. tapi kita mengharapkan ada solusi yang sama-sama menguntungkan. Tingkat keberhasilannya ini agak sulit ya kelihatannya ya, karena Rusia itu sudah menginvestasikan besar ya infrastruktur ekonomi dan infrastruktur pertahanan di Crimea dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini. Kalau dia disuruh mundur dari Crimea, dia dengan alasan bahwa hasil jajak pendapat dan referendum, walaupun tidak diakui oleh dunia, ada resolusi PBB agar Rusia menarik diri dari Crimea secara damai dan melarang Ukraina juga untuk berperang di Crimea. Namun bukan hal yang mudah bagi Rusia melepaskan Crimea, begitupun juga bukan hal yang mudah bagi Ukraina untuk melepaskan Crimea, karena di dalam negeri Ukraina sendiri dan wilayah-wilayah sekitarnya banyak orang-orang keturunan Tartar Ukraina yang menghendaki mereka ini bisa mengambil kembali Crimea-nya, jadi tidak mudah. Ini negosiasi yang tidak sulit. Yang paling mungkin adalah menjadikan Crimea sebagai sebuah negara otonomi yang membebaskan orang-orang Rusia atau orang-orang Ukraina untuk hidup dan berusaha dan berkembang di dalam wilayah itu. Itu paling mungkin. Tapi kelihatannya dari sisi Ukraina mungkin bisa. Tapi dari sisi Rusia yang punya bayang-bayang kekaisaran Rusia masa lalu, kelihatannya ingin bahwa Crimea itu dulu bagian dari Rusia. Karena argumentasi Rusia itu kan kalau dalam hubungan internasional ini kan selain pendekatan pragmatisme, liberalisme, ada empirisme kan sejarah. Rusia mengklaim bahwa dulu katanya waktu zamannya Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev, Crimea diberikan ke Ukraina itu tidak melalui majelis rakyat Duma, sehingga dianggap tidak sah. Sehingga pada saat merdeka Uni Soviet bubar 1991, diberikannya wilayah Crimea kepada Ukraina juga dianggap tidak sah. Itu kan berdasarkan pendekatan empirisme. Tapi dari pendekatan pragmatisme kan bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Ya. Dalam pendekatan tata dunia baru sekarang dengan global cooperation, itu juga bisa dilihat dari kacamata yang berbeda. Nah, ini kelihatannya agak sulit. Nah, kalau mengenai Luhansk dan Donetsk, sebetulnya wilayah timur ya, wilayah timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, sepertinya sih bisa ada win-win solution. Ya, win-win solution itu menghentikan saling serang, misalnya memberikan kebebasan berusaha, lalu kemudian menjadikan wilayah yang otonom, ya tidak ada pangkalan militer di situ, saya rasa bisa. Yang paling alot mungkin Crimea. Itu aja, Mbak Ningrum. Baik, terima kasih Prof. Semoga tercerahkan ya. Yang satu lagi nih Prof, mungkin kalau masih ada waktu kita tambahkan, tapi ini satu lagi sebelum saya tutup. Menurut Prof. Yudi dari Dani Wibisono, ya, apakah rencana di Rut Pertamina kemarin yang disampaikan di depan DPR RI bahwa ingin mengimpor minyak dari Rusia karena harganya murah, apakah ini akan berdampak terhadap sikap EU terhadap Indonesia dan mengancam hubungan diplomasi Indonesia dengan negara yang menentang invasi Rusia? Ya, mungkin saja sikap lunak Indonesia kepada Rusia yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Ukraina maupun masyarakat ekonomi Eropa dan juga Amerika
disebabkan adanya pendekatan-pendekatan pragmatis dalam teori hubungan internasional. Dan teori-teori seperti ini ternyata secara empiris ini kan berlangsung. Jadi pragmatisnya bahwa sekalipun kita tidak menyukai tindakan Rusia, kita mengecam perang dan sebagainya, dalam hal ekonomi kita pragmatis, ada orang jual minyak murah, ya mungkin saja. Kenapa? Karena kita negara yang bebas dan aktif. Kecuali kita bagian dari masyarakat ekonomi Eropa atau bagian dari strategic partnership dengan Amerika Serikat, kita akan terikat pada kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang unilateralism, ya. Tapi karena kita negara yang bebas, ya pragmatis. Yang namanya pragmatis kan kayak orang dagang, mana yang menguntungkan kita ikut. Sekarang kita menjadi net importir, ada orang mau jual murah, ekonomi kita lagi susah, daripada menyedot devisa lebih besar untuk kebutuhan energi nasional, ya udahlah kita beli minyak dari Rusia. Kalau pertanyaannya itu apakah itu mungkin? Ya mungkin saja, kan cara berpikir kita kan pragmatis, sudah ikut seperti cara berpikir Cina. Sama, Cina juga pragmatis. Siapa bilang Cina mendukung Rusia? Enggak, tuh salah. Katanya itu buktinya netral. Nah, bukti netral itu menunjukkan dia tidak mendukung Rusia. Kenapa? Karena dia tidak ingin kehilangan keuntungan politik dari Rusia, namun dia ingin menyelamatkan keuntungan ekonominya dari Amerika Serikat. 535 miliar US dollar pendapatan net, ya, perang dagang Cina dengan Amerika membuat Cina lebih untung. Nah, kalau dia hubungannya jelek dengan Amerika, rugi dong dia. Sementara berapa yang dia dapatkan dari Rusia? Itu kan pragmatisme dalam teori hubungan internasional. Begitupun juga, kenapa Cina tidak mendukung ekspansi agresi militer Rusia ke Ukraina? Investasi Cina di Ukraina termasuk yang terbesar di negara-negara lain Eropa. Dia membangun infrastruktur, dia membangun agricultural industry, dia membangun IT, duitnya banyak ditanamkan. Diam-diam Cina itu juga marah kepada Rusia. Udah susah-susah membangun, ngasih pinjaman, belum balik modal, baru 1-2 tahun dihancurkan infrastrukturnya. Nah, Indonesia juga begitu. Mungkin secara politik kita harus mengecam ya bahwa tindakan Rusia ini tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menghormati kepentingan internasional. Secara politiknya kita mengecam, tapi secara ekonominya ini ada minyak murah nih. Kalau kita beli, ini akan mengurangi kerugian defisit kita sekian persen. Ya belilah dari Rusia. Itulah yang membuat kita, tanda kutip ya, pragmatisme ini membuat sedikit ketergantungan kita. Karena apa? Karena kita belum kuat secara ekonomi. Oleh karenanya, menjadi negara adidaya itu harus seperti Amerika Serikat, harus seperti Cina. Saya rasa Rusia ini juga belum menjadi negara adidaya, karena dengan blokade ekonomi akibat agresinya, dia juga menghadapi kesulitan internal perekonomian nasionalnya. Begitu, Mbak Ningrum. Iya, betul sekali, Prof. Setuju. Dengan dikeluarkannya Rusia dari sistem SWIFT yang akhirnya membuat kelabakan juga nih akhirnya Rusia. Baik, Prof, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya masih banyak sebenarnya dan menarik, tapi karena waktu kami terbatas, mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu. Dan kembali teman-teman mahasiswa atau dosen dan lain sebagainya yang hadir, melihat semua potensi-potensi yang ada di dalam challenge, opportunity dalam konflik Ukraina dan Rusia ini memang harus dilihat dari full spektrum kacamata ilmu hubungan internasional, di mana ada instrumen-instrumen banyak di sana, politik, ekonomi yang juga harus diperhatikan, tidak bisa semata-mata hanya mementingkan politiknya saja, tetapi seperti tadi kasus minyak bisa jadi secara ekonomi harus kita mengutamakan hal itu gitu. Jadi semua berkaitan, instrumen-instrumen perubahan geopolitik ini pun sangat berkaitan. Demikian saya rasa sebelum kita akhiri, saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi sebagai narasumber utama dalam webinar sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Universitas Profesor Dr. Mustafa Baragana dalam mengadakan webinar yang luar biasa, Himahi,
adik-adik yang di Himahi yang sudah sibuk dan cukup deg-degan tadi. Jadi nggak nih Profesor apakah akan cancel atau tetap berjalan? Tadi kami harap-harap cemas, tapi bersyukur sekali kita bisa melaksanakan webinar ini sesuai waktu dan berjalan dengan lancar. Demikian saya rasa saya kembalikan kepada MC untuk sebelumnya nanti akan ada door prize ya mungkin kepada beberapa teman yang meskipun di pertanyaannya tidak terjawab, tapi karena pertanyaannya bagus-bagus bisa jadi terpilih. Monggo, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.